Azizia, ini kita turun, itu ke timur dulu. Nah, ke timur dulu, baru muter. Nah, muter melewati Jumrah Ula, lewat. Barat lagi, melewati Jumrah Wusta, lewat lagi. Baru Jumrah Aqabah kita lempar. Melempar Jumrah Aqabah, perlu kami jelaskan, nanti dia oval, sama dengan Ula Wusta Aqabah itu sama, oval. Tetapi aslinya Jumrah Aqabah itu hanya separuh, Bapak Ibu. Separuh lingkaran, miring seperti ini. Separuh lingkaran seperti ini. Nah, melingkar seperti separuh. Sekarang oval, berarti kita melempar Jumrah Aqabah harus di tengah-tengah, posisi kita agak lewat. Misalnya ini. Ini Jumrah Aqabah. Ini Jumrah Aqabah kan? Jangan oval ya, jangan oval ya. Nah, ini tengah-tengahnya. Kita melempar jangan persis di sini di timur atau tengah sini. Kita harus lewat sedikit. Ya, ini tengah-tengahnya kita harus lewat sedikit. Melemparnya agak miring ya. Karena posisinya waktu melempar Jumrah Aqabah, bahu kita ini kalau seperti posisinya ini lurus ke Ka'bah. Posisi bahu kita ini lurus ke Ka'bah. Rasulullah mencontohkan seperti itu. Sekarang jarang orang manasik berangkat seperti itu. Tampaknya mobil-mobil dengan pompa dalam tangan kategori oleh sejarah. Tetapi aslinya Jumrah Aqabah itu setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Di sini ujung setengah lingkaran. Sehingga dari sini harus lewat begini posisinya. Sehingga bahu kita ini menghadap ke Ka'bah. Jadi besok waktu melempar Aqabah, baik tanggal 10, tanggal 11, 12, atau 13, kita jangan sebelah timurnya. Kita lewat tengah-tengah baru melempar. Ya, baru melempar. Aqabah. Melempar jumrah ini masuk wajib haji. Melempar jumrah masuk wajib haji. Kalau kita tidak melempar, sah ibadah kita dengan catatan membayar denda. Tetapi ada semacam ruksa bagi jamaah yang tua atau yang sakit tidak mampu melempar, maka ulama sepakat bahwa bisa diwakilkan khusus untuk melempar jumrah. Bisa diwakilkan dengan orang lain yang mampu kita beri tugas untuk mewakilkan. Oleh karena itu, besok sebelum kita melempar jumrah, kita harus data, bapak-bapak, ibu-ibu harus lapor ke saya siapa-siapa yang tidak mampu melempar, biar nanti saya tunjuk siapa yang sanggup untuk melemparkan. Insya Allah di KBH kita ini nggak usah bayar, Bu ya. Tapi kalau di KBH lain, walaupun teman sendiri nyuruh melempar, bayar antara 50 sampai 100 real sah sekali melempar, Pak. Tapi insya Allah di kita siap untuk membantu. Lebih baik kita dapat pahala daripada dapat uang ya. Nah ini prinsip kita, lebih baik kita dapat pahala dari Allah dibandingkan kita dapat uang hanya beberapa real. Oleh karena itu saya mohon keikhlasan teman-teman. Seandainya nanti ada yang minta diwakilkan, dengan ikhlas supaya dapat pahala dari Allah. Jangan aku nanti oleh bayaran sakmono pasti tak dikei guruto. Nah nanti jangan seperti itu. Kita sama-sama satu tim, satu saudara, saling menolong sesama ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nah inilah kesempatan waktu haji, inilah kita harus banyak menolong teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kurang mampu kekuatannya, kesehatannya. Karena disinilah peluang kita untuk memperbanyak amal. Bapak-bapak dan ibu sekalian berbahagia. Itu nanti laporan siapa yang tidak bisa melempar, itu biar kita atur siapa yang akan melemparkan. Kemudian setelah kita melempar Jumrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah, kita memotong rambut. Nah, potong rambut di jamarat. Ada yang bawa gunting kan? Nah, nggak usah bawa gunting semua, sebagian yang gunting. Cara menggunting rambut kemarin sudah kita terapkan ya. Kita terapkan untuk ibu-ibu yang rawan, ibu-ibu, karena itu akan tahallul, belum boleh melanggar larangan-larangan usaha tahallul. Khusus untuk ibu memotong rambut, tidak perlu kerudungnya dibuka, cukup dibawa gunting ke dalam kerudung, gunting di dalam
kerudung, karena kalau udah dibuka berarti kita melanggar larangan pada saat ihram. Ini saya ulangi lagi. Setelah itu namanya melempar jumrah akabah 7 kali dan potong rambut itu namanya tahallul awal. Tahallulnya haji. Tahallul itu masuk apa? Rukun. Tahallul itu masuk rukun. Kemudian baru kita pergi ke Mekah, diantar bis lagi ke Mekah. Kemudian insya Allah turunnya di Jiyad, Pak ya. Di Jiyad, mungkin di Jiyad, bisnya turunkan kita di sana. Kita jalan kaki sedikit, sekitar 500 meter ke Masjidil Haram. Kita nanti melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu termasuk rukun haji. Kalau kita tidak tawaf, tidak sah. Catatan bagi ibu-ibu yang berhalangan, mungkin haid atau nifas ya, tidak diperbolehkan untuk tawaf ifadah. Tetapi hajinya sah. Tadi ada yang ragu, Pak saya haid, iya aku haji. Loh, nggak apa-apa. Karena hukum mabit itu tidak ada persyaratan suci dari hadas. Tetapi tawafnya harus suci dari hadas. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dalam keadaan haid pada saat tawaf ifadah tidak usah ikut tawaf ifadah, tunggu sampai suci. Kalau sudah suci nanti baru mandi besar, berwudu, diantar ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Itu namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini adalah dinamakan tahallul tsani. Nah, jadi tahallul haji itu ada dua. Tahallul awal kita melempar jumrah dan potong rambut, atau kita tawaf ifadah, tawaf sa'i, potong rambut. Itu namanya tahallul awal. Jadi boleh dibalik. Saya kalau kita melempar jumrah dulu, lempar jumrah 7 kali, potong rambut, itu dinamakan tahallul awal. Kemudian kita ke Mekah, tawaf ifadah, tawaf dan sa'i, itu namanya tahallul tsani. Tahallul awal itu artinya apabila kita sudah mengerjakan 2 pekerjaan di antara 3 pekerjaan, itu namanya tahallul awal. Apa 3 itu? Melempar jumrah akabah, potong rambut, tawaf ifadah, tawaf dan sa'i. Itu 3 kan? Melempar jumrah, potong rambut, tawaf ifadah. Itu 3. Kalau di antara 3 ini kita kerjakan, seperti saya contohkan tadi, melempar jumrah dengan potong rambut, itu namanya tahallul awal. Atau tawaf ifadah, tawaf dan sa'i plus potong rambut, itu namanya tahallul awal. Apa tahallul tsaninya? Melempar jumrah apa? Nah, boleh dibalik seperti itu. Kalau kita ada dulu kan melempar jumrah, potong, berarti tahallul tsaninya tawaf ifadah. Kalau kita tawaf ifadah dulu, kemudian potong rambut, berarti tahallul tsaninya melempar jumrah. Nah, jadi pengertian tahallul awal itu 3 pekerjaan ini tadi sudah kita kerjakan 2. Tahallul awal ini sudah boleh membatalkan, membebaskan larangan-larangan saat ihram, kecuali berhubungan suami istri. Bersetubuh, maksudnya bersetubuh, bukan salaman atau gitu enggak ya. Jadi melakukan hubungan suami istri. Nah, ini kalau jamaah sebelum tahallul awal, sebelum lempar jumrah, potong rambut, melakukan hubungan suami istri, maka ibadah hajinya tidak sah.